Waktu habis lo nyanyi itu, Iya. si Umi badannya langsung anget loh. Kenapa anget? Dia beneran deh Oma. Gue ingat waktu gue kecil ya Oma. Kalau dari depan rumah mak gue itu naik M36 nyampe perapatan Trakindo itu ada P19. Nah suka ada abangnya yang udah duduk miring begini. Tau-tau ada ceweknya yang ngontok gini bagiin kopi sama gorengan pisang. Kayak begini udah plak. Kayak begini plak. Terminal. Iya, Terminal banyak kayak begini. Iya, begini. Abangnya udah begini nih. Iya. Ini ya. Nah dia kan udah agak boto-boto seksi gitu kan. Dia gini, bang kopinya sama pisangnya bang. Lah emang itu kita. Di terminal emang kita dulu begitu. Oh iya? Baju hijau, mata hijau, kuku hijau. Ya Allah. Mentereng kan? Iya. Karena gue seneng matching ya kan jadi co-host lagi di sini. Acara pagi lu udah bungkus? Hah? Acara pagi lu udah bungkus? Enggak, masih ada. Masih ada. Kan Masih ada. itu mah strippingnya tappingan. Keteripingan. Tapi tiap hari, di sana tiap hari juga kan? Tiap hari. Iya. Tapi di sana gua nggak pernah dengar lu ngomong. Ya emang juga kita suruh diem dibayar. Enak malah. Yang penting ada Makanya gua duanya. suka ngeliat dia malah ngedeprok aja di Iya, lantai. benar. Makanya gua nungguin gini, gua lagi nonton gua nungguin. Nih kapan dia ngomong Apa sih sih kata pagi gua? apa sih? Iya. Pepe. Epe. Oh, Raffi sama Irfan gak demen sama lo. Ben, jangan sembarangan Gak ya. kalau Raffi sih masih netral, kalau Irfan kayaknya nggak demen sih. Dia lebih ke julid kayaknya dia. Enggak. Bukan cuma Raffi sama Irfan kok. Krunya juga nggak demen sama dia. Iya sebenarnya semua talent antara kru semua emang kagak ada yang demen sama gua. Nah. Karena ada gua, serinya jadi bagus. Jadi makan gua dipertahanin. Karena diem share-nya bagus. Dia ngomong turun. Makanya itu. Emang lu ngomongnya muka lu baru? Hah? Muka? Kayak hidung lu agak mancung dah. Enggak. Kan ada yang lihat. Dia naik ini nih. Enggak, bukan. Enggak ngeliat emang. Ini. Oh, Alis. Iya. Alis gitu. Cakep kan? Alis pakai boxy aja belagu. Elah. Bukan Sebenarnya dong. bikin alis tuh bagus pakai pensil 2B loh, tau nggak? Nah, Iya tebel. benar. Bisa nemplok, bisa nemplok. Iya, minimal Iya. lulus ujian kan. Oh, bagus. Oke, berarti lo ada di brownies nih. Brownies dong. Berapa hari? 13 hari kan? Ya tergantung elunya, Astagfirullahaladzim. tergantung Lu elunya. banget aja gue bela-belain dari Antasari gue naik ojek tau. Lu Bela-belain. mau naik ojek cocok, lo naik mobil nggak pantas. Iya. Lu mau pakai lagi. Tampilan udah begini. Iya, udah naik Lu motor. kalau gini pakai hak dah kalau di sini. Oh, di sini ya? Iya, jadi enak Kan ngeliatnya yang lain pada juga. pakai cat, nggak ada yang pakai Ya, Lu heels. masa kita mau pakai hak? Hei, kalau gua boleh pakai heels, gua pakai. Enggak dong. Nggak Oh, boleh. nantang ini, nantang ini. Nggak boleh. Kan makanya gua bilang kalau boleh, karena nggak boleh ya udah. Iya. Lu mah enak bisa pakai celana, gua emang bisa pakai rok. Bener juga ya. Adil. Iya bener juga. Anak Ben. Dia anak Kalau Ben. diam. Apa gue perhatiin gini, Cie bajunya sama. Emang warna di dunia ini apa lagi sih? Paham. Bos. Selalu sama. Selalu sama. Sebenarnya kalau Ah, gua lu berdua juga janjian warnanya. Bener. Lah gua mah buy one get one ini belinya. Oh gitu. Iya. Gua sama orang-orangnya kata abang ini, bawa dia sama orangnya nih. Bawa dia. Bonus. Jangan. Oke, untuk Oke, judul ini hari bulan ini. apa ini? Februari. Pas Februari. Lebaran kapan Iya, sih? pas. Lebaran? Maret, April. April. Judul hari Mau ini. mesen tiket soalnya buat Oh, healing. gantian, jalan-jalan. Belum pesen tiket buat healing. Healing mulu. Judul hari ini judulnya adalah Welcome Februari. Semoga semakin bahagia, sehat lahir batin dan semakin Dan semakin dannya panjang kan? Iya. Tuh, Ulang. panjang, Mak. judul hari ini judulnya adalah Welcome Februari, semoga semakin bahagia, sehat lahir batin dan semakin hihi.
kedatangan wanita hebat yang selalu Kalau judulnya kayak begini mendingan tadi gua telat-telatin sampai. Emang kenapa, Pak? Ini ada hihiu mulu. Oh, ada Ini dia yang nyiptain, ini dia Oh, dia nyiptain. Dia nyiptain. Oh, ya Allah, ya Allah. Mau ya Allah. dipatenin, orang nggak boleh ngomong hihiu sama dia katanya. Gue nggak on airin, gue nggak itu. Lu gue kasih gope deh ya. Tapi lu pakai yang acara ulang tahun budget. Ya. Kenapa dia Gua kemarin? tambahin lagi gope. Oh, jadi jet lag tuh lumayan. Jet lag. Ya kan? Kapan lu tugas? Jumat. Ya, Jumat gue ada. Apa? Gue Jumat ada. Ada gue. Ya wajar gue begini karena lu kadang ada, kadang enggak. Tahu. Jumat besok berkah kali ya? Jumat besok berkah kali ya? Berkah kali ya? Ya. Lu berkah-berkah ntar orang pada ngumpul lu ngomel lagi. Ya tapi ngumpulnya juga jangan kerja padat banget, weh. Ya lu. Ya udah pakai udah nggak usah diomongin. tahu. Bajanya langsung. Lu kumpulin kan orang datang. Ngomel lu. Pakai barcode yang masuk. Undangan hajatan kali ah. Repot. Oke. Berkah kali ya Jumat ya? Ya. Iya. Udah fix. Udah Jumat berkah. Ya. Ya, Udah fix. biarin. Udah Jumat berkah. Berarti pakai rok besok lo. Deh. Jumat maksudnya, Jumat besok. Enggak boleh, enggak boleh. Jumat pakai rok tapi pakai legging dalamnya. Tetep aja kagak boleh. Boleh kita mulai nggak sih? Tahu ini. Oh pakai legging boleh, Mak? Bininya ganti-ganti mulu. Kemarin yang gede kemana tuh? Itu bukan bini gua. Siapa? bukan. Itu kan udah selesai gitu. Ya gara-gara kasus gondola dan segala macam udah selesai. Ya ini baru lagi. Ya Allah, ya Allah. Baru Sekarang lagi. kita kedatangan wanita hebat yang selalu mendampingi suaminya. Kita panggil Waduh. ini dia. Oh, bukan. Aldila Jelita. Agak jarak, jangan terlalu dekat. Gua suruh ke sini. Oh, iya, Bukan Ma. berarti lu di situ. Iya, maaf. Lu mendingan bikin teh manis di belakang. Belum ada serbetnya. Belum ada Ada sobatnya. artikel. Coba kita lihat dulu artikelnya apa. Bak petir di siang bolong, Aldila Jelita shock berat dapati kabar Indra Bekti tak sadarkan diri. Oke. Sedikit berarti pada saat dengar kabar itu Dila ditelepon sama timnya Mas Bekti. Sama manajer. Kita emang udah punya rencana mau bikin kejutan Surprise, kan, ya. surprise. Aku lagi ada acara sama manajer juga. Biasanya mau berbagi-bagi gitu Ya. buat Mas Bekti. Ternyata dia telepon balik. Dila Mas Bekti ngomongnya jatuh di kamar mandi gitu. Ah bohong aku bilang gitu. Aku juga bercandain ya nih aku bilang gitu. Enggak dia serius kata gitu. Telepon aja katanya supir dia ditelepon kata gitu. Dan kenyataannya ya benar gitu. Terus kamu langsung bergegas langsung ke rumah. Oke, nah sebelum pergi siaran pagi emang nggak ada kendala dari Bekti sendiri cerita ke kamu gitu? 2 minggu sebelumnya tuh emang Mas Bekti udah pusing berat banget gitu. Aku sama Mas Bekti tuh sempat sakit gitu. Kita kontrol lah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Nah di situ Mas Bekti cuma dibilang penyempitan tulang belakang karena pusing itu, dia bilang gitu. Kita sempat MRI juga, aman Mas Bekti, alhamdulillah aman gitu. Dan Mas Bekti itu sehat banget. Mas Bekti emang kalau sakit itu nggak pernah yang aduh itu sakit, nggak pernah. Jadi saat itu ya Mas Bekti pun baik dan sampai tanggal 28 pun Mas Bekti masih kelihatan baik-baik aja. Oke. Nah, berarti pada saat itu kemarin ditelepon sama tim dengan kondisi Bekti, ya, dan akhirnya Dila datang ke sana, ngelihat posisinya semuanya sudah di ICU. Dari situ baru nge-flashback lagi apa yang dikeluhkan sama Mas Bekti gitu. Pas kejadian itu, Kalau teringat pasti nggak kebayang ya. Mas Bekti masih berjuang gitu. Walaupun alhamdulillah keadaannya udah more better banget gitu, tapi dia masih berjuang banget gitu. Karena dengan keadaan kayak gini, bisa dibilangnya memang belum sempurna Mas Bekti, masih 50% daya ingatnya juga gitu. Terus kondisi dia memori, terus stabilnya dia untuk emosi juga gitu. Ya maksudnya ya kalau ingat itu sih benar-benar kayak
Ya, itu memang kayak masih mimpi deh. Sampai detik ini masih mimpi gitu, kayak ngerasa karena ya jujur aja sampai detik ini kangen Mas Bekti yang dulu gitu, karena ya nggak tahu sih, kangen aja gitu, karena saat ini memang dia harus berjuang banget untuk ngadepin ini semua gitu. Dia cuma saat ini karena emosinya, karena dia belum bisa melihat dengan sempurna, jadi dia masih emosi kalau nonton gitu, dia masih kayak aku nggak bisa lihat apa-apa gitu, tapi kemajuannya dia udah bisa angka, tapi baru dari deket hitungan angka 1 sampai 5 gitu, sampai 10 dia baru bisa, tapi kalau ngelihat orang masih ngeraba. Jadi memang kalau penglihatannya ini cahaya terlihat jelas, warna cahaya dia bisa lihat sebenarnya nggak jelas. suka sama cahaya yang terlalu nyorot ke dia gitu. Ya. Jadi pasti dia bilang coba ditutup tirainya apa, tapi kata dokter itu tidak boleh. Dia harus memaksakan diri kena cahaya, kalau nggak sih retinanya itu nggak mau bergerak gitu. Nah sambil aku sambil aku ke rumah sakit juga aku lagi ikhtiar juga ke kayak pengobatan herbal lah ya sebutannya, kayak aku puntur gitu. Ya alhamdulillah sampai detik ini sih Mas Bekti, aku ngerasain Mas Bekti lebih fit dan dia bisa lebih matanya lebih terlihat itu karena kita ke aku puntur ini gitu. Ya. Oke. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya ya. Berjuang demi suami, Aldila Jelita malah dapat hujatan dari netizen. Oke. Tapi Dil, ini kan kemarin sempat ramai gitu ya. Mungkin kan nggak sebagian netizen juga tahu kehidupan kita secara pribadi, nggak tahu tentang perekonomian kita secara pribadi. Apa sih yang memang melatar belakangi Dila sendiri untuk melakukan galang dana sebenarnya? Karena realitinya aku sih nggak peduli sama ngomongan netizen dari pertama mereka mencaci maki atau memang aku nggak pernah peduli. Dari dulu aku nggak pernah peduli ngomongan mereka. Karena buat aku orang terpenting aku saat ini lagi butuh aku lebih fokus ke dia sampai detik ini dan nggak mikirin buat diri aku sendiri. Aku nggak mikirin saat ini gitu, maksudnya saat itu kejadiannya karena aku cuma seorang istri yang saat ini dari dulu Mas Bekti selalu menyonyakan aku, jadi apapun itu aku nggak pernah tahu tentang bisnis Mas Bekti, bla bla bla, keuangan dia, bla bla bla. Aku cuma seorang ibu yang megang rezeki yang apa yang dikasih sama suami gitu aja. Dan saat kejadian itu aku bener-bener kayak orang panik, aku nggak tahu aku harus gimana, aku nggak tahu. Mas Bekti punya asuransi, punya, tapi kalau dibilang BPJS punya, tapi kayak semua tuh kayak aku nggak pernah pegang. Ya, aku nggak pernah megang, aku nggak pernah dikasih tahu aku harus gimana gitu. Dari dulu, Mas Bekti tuh selalu yang bilang, udah, I can do it, udah kamu tenang aja. Jadi saat itu tuh kayak, aku harus gimana ya, terus udah gitu dengan tagihan-tagihan yang ada kayak buat aku buat panik. Dan tapi kan netizen nggak ada yang tahu apa yang udah aku keluarkan. Memang nggak semuanya aku keluarin juga, karena aku masih mikir anak-anak aku banyaklah kehidupan kita tuh masih ada cicilan ini. Kenapa aku bukan ngejual itu? Aku beberapa udah aku jual gitu maksudnya, tapi ya semuanya karena masih cicilan, kayak orang bego juga kalau aku jual apa yang buat untung buat aku, dan kan nggak secepat itu juga jual. Saat itu pilihannya antara nyawa suami aku sama ngejual, nggak hari itu kita jual habis itu baru dapat kan dengan harga nggak bisa juga, kita udah perjuangkan itu. Dan memang di belakang aku ternyata teman-teman Mas Bekti, Masya Allahnya tuh ya di belakang aku baru tahu kalau mereka juga menggalang dana tanpa bilang sama aku. Jadi aku banyak berterima kasih banget, banyak orang-orang yang sayang Mas Bekti yang akhirnya sampai detik ini ngebantu kita banget gitu, maksudnya gitu. Jadi ya apa yang kemarin sempat ramai mengenai penggalangan dana sebenarnya itu karena Dila di posisi yang terdesak, bingung, ya biar bagaimanapun tagihan rumah sakit juga terus ada ya, dan di situ saatnya Dila untuk bisa menyelesaikan itu sebenarnya kan ya. Oke, Dil, ini barang-barang yang sudah akhirnya juga terjual gitu, dan itu adalah barang-barang yang sudah tadi ditegaskan sama Dila, ya barang-barang yang sudah lunas. Yang belum bisa dijual itu yang belum lunas gitu ya. Jadi seandainya ada beberapa barang memang kalau nilainya malah turun gitu ya, jadi malah nggak nutup. Dil, melihat progres Bekti sekarang ini juga sudah membaik, tapi efektif Bekti untuk mencari rezeki kembali kan masih butuh proses ya. Betul. Masih butuh waktu ya.
Nah, bagaimana untuk kalian ke depan bersama keluarga? Kalau di ngomongin kayak gitu sih, aku nggak pasti kalau di ngomongin pasti putus asa. Karena nggak tahu apa yang mau dijual dan apa yang harus aku perbuat gitu. Tapi aku nggak tahu sih, aku cuma yakinin aku punya apa yang aku punya sekarang, ya aku pasti aku akan ngeluarin buat suami aku. Tapi aku akan berjuang juga buat anak-anak aku, buat Mas Bekti gitu. Dan aku yakinnya aku punya Tuhan aja, itu yang buat aku sampai detik ini kuat, nggak putus asa. Aku mohon diberi kesabaran, diberikan kekuatan, kalau rezeki itu ada, pasti ada, secukupnya kita punya aja gitu aja. Amin. Ya. Selain Dila, kita juga kedatangan sosok yang sangat sayang dengan Bekti. Kita panggil ini dia, Ricky Como. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Kakak ipar dihujat netizen, Ricky Como mending doain aja. Ya. Jadi sempat ramai ini kemarin, apa yang Ricky lakukan pada saat pemberitaan ini lagi ramai ini, malah menghujatnya lebih ke Dila. Iya, maksud gua apa ya? Sakit sih, maksud gua apa ya? Kesel pasti ya gitu, kesel karena gua tahu banget gimana dia gitu. Dia ngaji tiap hari gitu loh ya, dari pagi. Kan gua sama istri gua kan juga nemenin Dila gitu. Dari jam 2:30 dia udah bangun, udah ngaji, udah sholat dan segala macem gitu. Jadi tahu banget bagaimana perjuangannya dia untuk Kak Bekti gitu. Dan ya mulai kita, ini tanggung jawab kita juga sama-sama gitu loh, untuk kita saling mengingatkan aja deh satu sama lain untuk bagaimana caranya kita lebih pintar bersosial media gitu. Karena apa yang terjadi mungkin buat keluarga kita, buat Dila, buat Kak Bekti gitu, nantinya bisa terjadi sama siapa aja gitu. Yeah. Dan hujatan dan apa yang kalian omongin itu malah apa ya, bikin situasi jadi kacau gitu loh buat mental. Dan gue salut banget buat Dila, gue bilang mentalnya oke banget, karena mungkin pada saat itu yang dia fokusin adalah gimana suami gue gitu loh, gimana keadaan suami gue. Jadi gue tanya, Bun lu gimana Bun, aman Bun? Udah gue nggak mikirin itu deh gitu, gue gimana Kak Bekti aja sekarang itu yang gue salutin dari Dila pada saat itu. Tapi kita yang ada di sekitar mereka yang kesel gitu loh. Mereka nggak support apa-apa, tapi malah komentar malah yang Iya heboh gitu. ya. Karena kalau gue sedikit ngejelasin, di awalnya itu kan memang ada teman-teman dari artis untuk ngomong kayak gitu loh ya kan, buat penggalangan dana. Tadinya Dila pun jangan deh, nggak usah gitu loh kan. Dilanya pun juga ngomong kayak gitu. Tapi karena memang ya udah pengobatan dan segala macamnya udah berjalan gitu loh. Terus itu pertama kalinya juga si Dila preskon, terus dengan masalah yang lagi dihadapi sama dia, dengan keadaan yang segala macam, ya gitu keomong sama dia gitu. Tapi tujuannya nggak ngarah ke sana gitu loh. Makanya gue bikin klarifikasi untuk ngejelasin ke orang-orang, ini loh kejadiannya kayak gini gitu. Jadi jangan gampang banget mulut atau tangan yang ngomong sembarangan gitu. Oke. Tapi gimana sih caranya kamu untuk nguatin Dila di tengah kondisi yang lagi kalut, bingung, panik, sedih? Apa yang kamu lakuin? Ya kalau gua sama istri gua pada saat itu kan kita juga di rumah sakit nemenin Dila kan gitu. Ya bungkusin dia nasi padang kali gitu biar dia bisa makan ya kan. Ya kan harus sehat juga dia. Iya gitu, meskipun nggak makan-makan dia udah berapa hari. Ya coba untuk ada di samping dia, nanyain dan doain gitu lah pasti. Oke. Ya peran serta keluarga itu sangat amat penting di situasi yang seperti itu. Pasti. Karena ruang yang steril juga itu kan butuh orang-orang atau Bekti butuh keluarga dekat untuk bisa pulih lagi, dan bagaimana tim dokter juga dengan mudah berkomunikasi dengan pihak keluarga pastinya. Tapi Dila, Ricky ya, ini kan badai kan pasti berlalu. Begitupun juga dengan kondisinya Bekti yang semakin membaik. Kalau kita sih lihat dari sosial media, Ya. seneng ya. Iya, betul. Lihat, aku ngelihat dia pergi ke satu tempat, berjalan, menikmati jalanan, itu aja ngeliatnya udah happy banget gitu. Iya, betul. Memang harus karena Bekti dari Karena Bekti tuh bukan tipe orang yang suka duduk di diem, rumah, iya. duduk diem gitu kan. Itu kayaknya kalau dibawa gitu mungkin ya itu memudahkan motoriknya kan lebih cepat lagi, dia lebih semangat lagi gitu ya. Ya memang awal-awal, maksudnya ini memang jadi kayak memori yang
kalau kata dokter dia di rewind. Memang ada sometimes yang hal yang berbeda gitu. Awal-awal dia nggak semangat gitu, nggak mau pergi. Nah tapi kalau sekarang ini aku biasain. Memang harus kata dokter itu dia bertemu sama teman-teman sahabat karena kenapa itu jadi memulai dia rewindan dia masa lalu dia gitu, memori dia gitu. Walaupun memang orang terdekat yang terbaru ini dia masih belum bisa kenal gitu. Nah, aku makanya bawa dia kemana-mana buat buat bersosialisasi juga agar teman-teman juga yang pengen jenguk aku ajak kita untuk datengin gitu. Walaupun jadi orang-orang baru tahu kondisi Mas Bekti itu kayak gini saat ini gitu. Oke. Nah, kita punya tayangan mengenai kondisi Indra Bekti yang semakin membaik ini. Oke. Jadi ya itu udah luar biasa sekali loh. Ya. Dari Bekti dan apa yang aktivitas dari Bekti yang pelan-pelan sudah mulai membaik? Kalau dari kebiasaannya dia yang di rumah nih. Kalau rewindan otak dia udah mulai bisa. Kalau dulu kan awal-awal dia mikir banget gitu siapa gitu. Kalau sekarang udah lebih baik, dia bisa tuh mengenal orang. Okay. Aku kadang kalau ada orang mau datang, kamu masih kenal si ini nggak gitu? Oh iya aku kenal gitu. Terus tapi kalau ceritanya semuanya sih udah more better sih, jalan udah nggak perlu aku temenin, aku cuma dari belakang karena Mas Bekti udah sama sekali nggak mau ditemenin kamar mandi apa aku cuma dari luar aja gitu. Semua cuma karena memori yang menurut aku 50% lagi lah insya Allah gitu. Terus sama matanya yang masih itu sangat mengganggu banget Mas Bekti. Itu kita lagi ikhtiar 10 hari lagi ikhtiarnya gitu untuk aku puntur gitu. Oke. Pok ngomong apa-apa Pok? Kan aku dia lagi mikir. Dia katanya pengen contoh Aldila. Kan dia kalau sama suaminya kan begini mulu kan. Jadi belajar gitu. Iya, ini lagi saya telaah omongannya. Telaah. Jadi nanti masih ada kesempatan di segmen 2, Pok. Iya. Iya. Kan ini lagi segmen serius kan. Iya, ini serius. Makanya saya nggak dikasih ngomong. Ntar Pok balik lagi ya. Iya. Ya udah. Ya ntar di sini ngomong Ntar di sini ngomong kan. Ya kembali setelah saat ini tutup di Brownies obrolan manis.